Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in serta atba'ut tabi'in hingga kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini adalah berkenaan dengan tumakninah ataupun ketenangan jiwa dalam kenyamanan untuk bekerja. Dalam salah satu ayat dikatakan, sifat utama orang yang beriman itu akan tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa, juga kecintaan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman-Nya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Mengapa kita harus mencintai kepada Allah? Pada diri kita ada satu sifat yang sangat baik. Kita akan mencintai sesiapa saja yang banyak berbuat jasa kepada diri kita. Kalau kita mempunyai sahabat, mempunyai tetangga, banyak sekali jasanya kepada kita, banyak menolong kepada kita, maka otomatis akan tertanam di dalam hati kita kecintaan kepada orang tersebut. Maka sekarang lihatlah jasa Allah yang dikatakan dalam salah satu ayat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian akan menghitung nikmat dari Allah, sungguh tidak akan terhitung karena terlalu banyak. Dan kalau kita mau menafakuri dari berbagai macam nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita masing-masing, itu semuanya sudah lebih daripada cukup untuk menjadikan diri kita hanya mencintai kepada Allah dan mencintai kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan landasan mahabbah itulah di mana kita akan selalu banyak mengingat kepada Allah. Di mana kita apabila mencintai sesuatu, kita akan banyak mengingatnya dan kita akan banyak menyebutnya. Silakan, bagi seseorang yang mempunyai kekasih, dimanapun dia berada, dia akan selalu mengingat kepada sang kekasih. Dan dia bahkan sekali-kali akan menyebutnya, tapi yang jelas ingatannya selalu terikat dengan sang kekasih. Itu baru level daripada lawan jenis kita. Allah adalah zat yang maha sempurna, yang dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak akan ada yang menyamai Allah, tidak akan ada yang menandingi Allah. Maka apabila kita mau menafakuri dari kesempurnaan zat Allah, itu akan lebih daripada cukup untuk menanamkan kecintaan kita kepada Allah, juga kecintaan kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin tuan-tuan yang mempunyai seorang kekasih tidak akan rela apabila ternyata kekasih tuan-tuan mencintai lelaki yang lain. Demikian pula kepada para ibu-ibu yang mempunyai kekasih, apakah itu suami, saya yakin di dalam hatinya tidak akan rela apabila sang suami ternyata mencintai perempuan yang lain. Maka demikian pula Allah. Kita diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah kepadanya. Landasan utama ibadah adalah dilandasi oleh kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa. Dan sungguh Allah tidak akan rela apabila ternyata kita hidup di muka bumi ini mencintai kepada sesuatu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Makanya dalam salah satu ayat dalam surat Taubah dikatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada umat kamu, seandainya ayah-ayah kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan istri-istri kamu dan keluarga kamu dan harta kekayaan yang kamu kumpulkan dan perdagangan yang kamu takuti mendapatkan kerugian dan tempat tinggal yang kamu senangi yang tadi disebut, kamu mencintainya kepada itu semuanya,
melebihi dari kecintaan kamu kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka tunggulah siksaan neraka daripadaku. Naudzubillah min dzalik. Dan ketahuilah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak pantas untuk kita cintai. Mengapa? Sebab sudah keputusan dari Allah. Apa yang bersama dengan kita dalam suatu ketika pasti akan berpisah. Dan ketahuilah perpisahan dengan apa yang kita cintai itu adalah sakit yang sangat luar biasa. Silahkan. Bapak-bapak pada waktu ditinggalkan mati oleh anak yang dicintai merasakan sakit yang sangat luar biasa. Silahkan ibu-ibu pada waktu ditinggalkan mati oleh sang suami maka merasakan sakit yang sangat luar biasa. Harus berpisah dengan apa yang dicintai. Bapak-bapak dan ibu-ibu mencintai harta, hartanya hilang. Apalagi dalam jumlah yang begitu banyak, maka akan dirasakan sakit di dalam hatinya. Karena apa? Karena harus berpisah dengan apa yang dia cintai. Dan ketahuilah, dengan datangnya sakaratul maut, dengan datangnya kematian kepada kita, itu adalah perpisahan dengan segala sesuatu yang kita cintai. Maka bagaimana caranya agar tidak menjadikan rasa sakit yang sangat luar biasa? Maka sesungguhnya tidaklah pantas kita untuk mencintai segala sesuatu yang akan berpisah dengan diri kita. Dan ketahuilah, yang paling pantas untuk kita cintai adalah hanya kepada Allah dan baginda Rasul. Bahkan dengan datangnya kematian, itu adalah kerinduan yang sangat luar biasa akan berjumpa dengan Allah, zat yang paling dia cintai. Makanya orang-orang yang beriman, kalau sudah tertanam kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa, maka akan datang kerinduan ingin berjumpa dengannya. Makanya panggilan Allah yang sangat luar biasa kepada jiwa yang begitu tenang, yang sudah tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa dan kecintaan kepada baginda Rasul. Allah memanggilnya dengan begitu lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tumakninah, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi oleh Allah. Masuklah engkau ke dalam surgaku, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Sungguh sangat indah panggilan yang begitu merdu yang Allah sampaikan kepada mereka-mereka yang mempunyai jiwa yang begitu tenang, yang mempunyai jiwa yang tumakninah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita agar kita mendapatkan jiwa yang tenang, agar kita mendapatkan jiwa yang mutmainnah? Maka dalam salah satu ayat dikatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Seseorang kalau sudah mencintai kepada sesuatu, dia akan banyak mengingatnya. Maka demikian pula orang yang sudah tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Rasul akan selalu banyak mengingatnya. Makanya sifat utama orang yang beriman dikatakan dalam salah satu ayat, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sifat utama orang yang beriman selalu mengingat, selalu dzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan terlentang ataupun berbaring. Mengapa orang yang beriman selalu mengingat kepada Allah? Sebab dalam benak dirinya tidak ada sesuatu yang paling pantas untuk dia ingat seperti ingatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada sesuatu yang paling pantas untuk dia sebut seperti sebutan dirinya kepada Allah dan juga kepada baginda Rasul. Coba bayangkan, sampai-sampai baginda Rasul mengatakan dua kalimat yang sangat ringan untuk kita mengucapkannya, tapi Masya Allah sangat berat di dalam timbangan mizan, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sangat luar biasa. Makanya termasuk ada beberapa kata-kata yang disampaikan oleh baginda Rasul, termasuk dalam hadis yang lain dikatakan dengan kata-kata ataupun dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah kata-kata yang paling disukai oleh Allah, dan itulah kata-kata yang sangat ringan kita ucapkan, tapi Masya Allah sangat berat timbangannya nanti di dalam mizan, nanti kelak di alam akhirat.
Oleh karena itulah hadirin sekalian yang berbahagia, apabila kita banyak mengingat kepada Allah, di mana ingatan kita dilandasi dengan kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa, maka otomatis dalam diri kita akan mempunyai jiwa yang tenang. Akan kita merasakan tumakninah yang ada pada diri kita. Apapun yang terjadi, kita anggap semuanya itu adalah kecil. Sebab yang paling berharga dalam kehidupan kita hanyalah kebersamaan kita dengan Allah. Ada satu riwayat, dan ini menandakan sifat tumakninah yang sangat luar biasa. Seorang istri sahabat, dia adalah istrinya Tolhah. Anaknya meninggal dunia dalam keadaan suaminya sedang dalam perjalanan. Perjalanan dahulu bisa jadi seminggu ataupun 2 minggu karena perjalanan mempergunakan onta. Dan apabila anaknya meninggal, maka langsung dikebumikan. Dahulu belum ada telepon. Bagaimana cara memberitahu kepada orang yang jauh? Ya apa adanya, begitu datang baru disampaikan. Maka setelah seperti biasa, anaknya dikebumikan. Setelah sekian lama, sekian hari, baru suaminya datang. Istrinya tahu apa keinginan suaminya yang sudah lama melaksanakan perjalanan, kerinduan kepada istrinya. Ada nafsu birahi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Maka Masya Allah, begitu suaminya datang, dia layani sebagaimana layaknya seorang suami yang begitu rindu. Datang pada waktu malam, diberikan makan dulu. Setelah semuanya selesai, baru istrinya berkata kepada sang suami, dan berkata pun dengan kata-kata yang begitu indah. Sang istri berkata kepada sang suami, wahai abang, bagaimana pendapat abang? Seandainya kita dititipi barang oleh tetangga kita, kemudian suatu ketika barang itu dia memintanya kembali, maka jawaban sang suami, berikan saja, itu adalah haknya, itu adalah bukan kepunyaan kita. Akhirnya sang istri mengatakan, wahai abang, maka ketahuilah, anak kita dalam beberapa hari yang lalu telah dipanggil, telah diambil oleh yang mempunyainya. Barulah itu dia sadar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi yang sangat dia salut apa? Ketenangan jiwa yang dimiliki oleh suaminya, rasa tumakninah. Coba bayangkan, seandainya ada suami datang dari tempat jauh di mana anaknya baru meninggal, langsung mungkin sang istri itu menyampaikan keprihatinannya, menangis. Mungkin begitu datang dipeluknya sambil bercucuran air mata. Masya Allah. Tapi itu dia bisa menyembunyikannya terlebih dahulu. Mengapa dia sembunyikan terlebih dahulu? Karena tahu suaminya sudah jauh-jauh melaksanakan perjalanan. Dia akan istilahnya, ya akan memperlihatkan kerinduannya. Dan ada kebutuhan biologis yang harus dia layani terlebih dahulu. Maka dia tidak ingin merusaknya. Setelah diberi makan, kemudian dilayani sesuai dengan kebutuhannya, baru disitulah dia cerita. Masya Allah, inilah jiwa yang tenang. Maka apapun yang terjadi pada seseorang yang telah mempunyai jiwa yang tenang, karena kedekatan dirinya kepada Allah, maka semuanya apa yang terjadi, itu dia akan merasakannya suatu keindahan yang sangat luar biasa. Ada suatu contoh, suatu kisah. Ada seseorang yang tadinya kaya raya, hartanya habis, istrinya meninggal, anaknya pun meninggal. Hiduplah dia sebatang kara. Gak berapa lama dia pun terkena sakit. Matanya buta, setelah matanya buta, tangannya dipotong kedua-duanya. Terkena penyakit semacam kusta. Setelah itu pun kakinya dipotong kedua-duanya. Walhasil dia sangat menderita yang sangat luar biasa. Walhasil ada seorang kawan yang mendengar bagaimana nasibnya, dia datang jauh-jauh. Dia datang jauh-jauh dan dia akan memberikan kejutan. Dia datang ke rumahnya, tapi Masya Allah, pada waktu dia datang ke rumahnya, didapatinya orang yang akan dia datangi sedang bermunajat kepada Allah. Apa isi dalam munajatnya? Isi dalam munajatnya adalah ungkapan rasa syukur dia atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada dirinya.
Akhirnya dia berkata di dalam hatinya, nikmat yang mana yang paling pantas untuk dia syukuri? Hartanya habis. Anggota keluarganya semuanya sudah habis. Anggota jasadnya yang tadinya sempurna sekarang sudah menjadi orang cacat. Maka dia berkata di dalam hatinya, nikmat yang mana yang paling pantas untuk dia syukuri? Hanya berkata seperti itu, maka orang yang dia datangi, begitu selesai dia bermunajat, langsung dia sebut namanya. Wahai saudaraku Fulan bin Fulan, silahkan datanglah ke sini. Padahal dia belum mengetuk, belum mengucapkan salam. Tapi orang tersebut sudah tahu siapa yang datang dan dipanggil namanya. Dan ternyata dia sudah bisa membaca apa yang terdapat di dalam hatinya. Langsung beliau mengatakan, wahai saudaraku, ketahuilah, segala sesuatu adalah kepunyaan Allah, hak Allah untuk mengambilnya apa kepunyaan dia. Hanya satu yang aku minta, ya Allah, janganlah engkau ambil keimanan yang ada pada diriku. Sebab kalau engkau mengambilnya, berarti aku digolongkan orang yang kufur. Oleh karena itu aku merasakan kesyukuran yang sangat luar biasa, di mana engkau telah menakdirkan kepadaku, engkau memberikan keimanan, engkau telah memberikan ihsan kepada diriku, sehingga begitu dekatnya aku kepadamu. Jadi walhasil apa yang dia alami itu semuanya ternyata menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah. Dan Allah telah mengangkatnya menjadi seorang waliullah, orang yang begitu dekat kepada Allah, diangkat sebagai salah seorang di antara para aulia. Maka yang kita rasakan itu mungkin adalah suatu penderitaan, itu adalah suatu azab. Tapi hakikatnya apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan, dia mendapatkan nikmat karunia dari Allah yang bukan main hebatnya. Bahkan begitu dia merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa, yang telah menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah dengan ketenangan jiwa yang sangat luar biasa, dan dia lebih mengenal kepada Allah. Maka yang dia rasakan adalah ungkapan syukur yang sangat luar biasa atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Maka demikian pula di lingkungan kerja kita. Maka apapun yang terjadi, orang lain bagian bonus, orang lain dapat proyek, dapat duit banyak segala macam. Maka bagi orang yang beriman, itu memang hak dia. Itu adalah takdir dia. Bagi dirinya akan datang waktu disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Berapa jumlahnya sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Karena dia ridho atas sebagian yang telah Allah takdirkan bagi dirinya. Jadi yang dirasakan adalah ketenangan jiwa. Dan yang paling berharga dalam kehidupannya apa? Bukan uang yang begitu banyak. Yang paling berharga adalah melaksanakan ibadah. Yang paling berharga adalah pelaksanaan taat. Wa asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketahuilah, yang paling berharga kita dalam kehidupan kita di muka bumi hanyalah amal soleh. Berapa nilai amal soleh di mana kita melaksanakan sholat duhur berjamaah? Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jangankan sholat yang duhur, yang sifatnya wajib. Sholat sunat, baginda Rasul mengatakan 2 rakaat sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka apalagi yang dikatakan sholat duhur. Apalagi kita laksanakan secara berjamaah. Dari langkah daripada demi langkah, semuanya adalah penghapusan daripada dosa kita. Kemudian kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang lain mungkin hanya mendapatkan sekian ratus juta atau mungkin bahkan miliaran, maka ketahuilah nilai yang kita dapatkan dengan kita melaksanakan amal soleh tidak ada nilainya di muka bumi ini yang dapat menandinginya. Termasuk usia kita. Ketahuilah keuntungan apa dari usia kita? Kita hidup dalam masa yang sangat singkat, menjadikan diri kita ahli surga insya Allah. Itulah keuntungan yang paling berharga. Dan apa kerugian yang sangat luar biasa? Kerugian yang sangat luar biasa gara-gara hidup di muka bumi ini mungkin dalam 60, 70, 80 tahun, bahkan mungkin 100 tahun dengan pangkat yang begitu tinggi menjadi raja ataukah presiden, dengan kekayaan yang sangat luar biasa, gelarnya pun konglomerat, tapi dia jauh daripada Allah, akhirnya terjerumus menjadi ahli neraka, apalagi kekal di dalam api neraka. Itulah kerugian yang sangat luar biasa. Gara-gara hidup di muka bumi dalam masa yang sangat singkat menjadikan dirinya terperosok menjadi ahli neraka. Tapi keuntungan yang sangat luar biasa, gara-gara hidup di muka bumi dalam masa yang singkat
dengan melaksanakan tugas utama ibadah kepada Allah, dengan mendapatkan jiwa yang begitu tenang karena begitu dekat dengan Allah yang telah dilandasi oleh rasa mahabbah kepada Allah yang sangat luar biasa. Akhirnya begitu kembali ke alam akhirat dipanggil dengan panggilan yang begitu syahdu, panggilan yang begitu merdu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silahkan masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, itu panggilan yang begitu indah. Oleh karena itu biarkan mereka, bagi orang yang beriman, biarkan orang-orang kafir mendapatkan harta yang berlimpah. Dikatakan mata'un qalil, itu adalah kenikmatan yang sedikit. Tapi bagi kita, dengan yang tumakninahnya kita, dengan ketenangan jiwa kita, kita lebih mementingkan kedekatan kita kepada Allah, lebih mementingkan ibadah. Maka insya Allah dengan kehidupan kita berakhir, maka tempatnya adalah di dalam surga. Dan Masya Allah itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan ketahuilah, seandainya ada seseorang mengaku dia yang paling nikmat dalam kehidupannya di muka bumi, maka ketahuilah kenikmatan yang dia dapatkan tidak akan ada sebesar biji atom dibandingkan dengan kenikmatan ahli surga. Sebaliknya bagi orang yang paling menderita di muka bumi, maka ketahuilah penderitaannya tidak akan ada sebesar biji atom dibandingkan dengan penderitaan ahli neraka. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.